Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Dindin yang akan membahas seputar personality, kepribadian, watak, sifat yang ada di dalam setiap diri manusia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memahami karakter yang ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memahami diri kita dan bisa memahami orang lain, khususnya orang-orang yang ada di dekat kita ya, kayak anak kita, pasangan kita, orang tua kita, adik, kakak, sepupu, tetangga, bahkan orang yang nggak kita kenal ya. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan bahas karakter plekmatis. Ingin tahu seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, plekmatis. Apa sih plekmatis itu? Nah, seperti di video sebelumnya ya, aku selalu bilang bahwa pengetahuan yang aku dapatkan, yang akan aku share ini adalah berdasarkan literatur yang pernah aku baca ya, yaitu dari sebuah buku yang berjudul Personality Plus karangan Florence Littauer, yaitu salah satu buku bestseller dunia ya. Jadi kalian bisa dapatkan di toko buku mana aja ya kalau kalian mau baca. Nah, jadi di buku itu dijelaskan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia itu memiliki 4 karakter dasar. Apa aja itu? Ada yang disebut dengan koleris, melankolis, plekmatis, dan sanguinis ya. Kalau yang ketiganya kita udah bahas yang kemarin ya, di video yang aku sebelumnya, kalian bisa cek. Kali ini tuh kita akan khusus membahas plekmatis ya. Nah, plekmatis itu memiliki kayak ciri khusus ya. Orang itu biasanya apa sih kalau orang plekmatis tuh? Orangnya itu apa ya? Kalem. Nah, kalau kalian punya teman atau pasangan atau anak atau orang tua yang kalem, yang nggak banyak ngomong, yang kalau kumpul-kumpul tuh ya paling senyum, banyak mendengarkan, itu ciri-ciri orang yang plekmatis. Orangnya tuh damai, tentram gitu ya. Itu sih ciri-ciri khususnya. Kalau misalnya kalian udah ketemu orang yang seperti itu, oh ini kayaknya orang plekmatis nih gitu, udah bisa nebak ya, walaupun ya entah benar entah salah, tapi minimal itu dulu deh tahu. Oke? Yang pertama ini aku akan bahas kekuatannya dulu. Yang pertama adalah orangnya damai. Nah, orangnya itu damai. Jadi dia tuh nggak suka konflik. Jadi kalau misalnya ada rame-rame konflik apa, dia cenderung menghindar gitu. Dia nggak suka gitu. Makanya kalau orang yang damai gitu kan, itu cenderung pendiam ya kan, dia nggak banyak ngomong, tenang orangnya, dan biasanya suaranya suka pelan. Kalian suka nggak ketemu orang yang suaranya kalau ngomong tuh halus, lembut, pelan? Kadang ngomong apa sih ini orang gitu, karena saking lembutnya suaranya. Itu ciri-ciri orang plekmatis ya. Nah, yang kedua apa? Seorang pengamat. Nah, jadi seorang plekmatis itu suka mengamati. Ya, misalnya dia melihat sesuatu, dia tuh akan mengamati secara detail. Kalau kita kan kadang suka terlewati ya. Misalnya contohnya nih, aku pernah ya lihat seseorang bilang gini, kok rumahnya dia itu ini ya lampunya mati sebelah ya, katanya. Hah? Apaan sih gitu? Kok dia bisa tahu sih rumahnya mati sebelah? Iya, tadi gue lewat itu ini nggak hidup, kenapa ya, rusak atau gimana? Kalau kita kan nggak terlalu ngamatin hal-hal yang detail seperti itu ya. Lagi ngapain juga sih ngeliatin lampu gitu. Kadang hal-hal yang gitu tuh ya kita terlewat sama kita, itu bisa sama orang plekmatis itu bisa terdeteksi gitu. Makanya dia pengamat, dia suka mengamati sesuatu gitu. Oke, selanjutnya adalah rendah hati. Nah, ya karena dia tadi cenderung pendiam ya, damai, jadi dia juga rendah hati orangnya. Jadi kalau misalnya ada yang menyanjung dikit, gue mau orangnya biasa aja kok gitu. Kayak kebalikan dari koleris yang kita bahas kemarin deh. Kalau koleris kan cenderung nggak mau kalah gitu ya. Kalau ini justru dia malah mengalah ya, rendah hati ya. Oke, selanjutnya apa? Sabar. Nah, itu tadi yang aku singgung sebelumnya, suka mengalah ya, sabar ya. Aduh, pokoknya kalau plekmatis tuh enak lah ya kalau punya pasangan plekmatis. Kalau yang koleris, tapi koleris ini cenderung punya pasangannya plekmatis, karena dia akan ya udah, lo mau ngomong apa ya udah seralah, yalah gue terima aja. Itu orangnya sabar, cenderung nerimo. Oke, yang selanjutnya
mudah bergaul. Nah, mudah bergaul gini walaupun dia pendiam ya, seorang pragmatis ini memang pendiam ya orangnya. Tapi dia suka loh kumpul, bergaul gitu, suka. Cuma biasanya di dalam, gengnya itu misalnya ya, ada seorang koleris nih ada seorang pragmatis nih, dia itu cenderung mendengarkan, banyak mendengarkan. Tapi dia suka ya ikut aja misalnya, "Yuk kita ke sini yuk," ikut, nimbrung. "Yuk kita besok jalan-jalan sini yuk," yuk. "Yuk kita besok ikut arisan ini yuk," ya ikut. Orangnya tuh suka bergaul, cuman memang di dalam pergaulan itu dia cenderung jadi follower aja gitu, jadi lebih banyak mendengarkan gitu, orangnya kalem gitu, tapi ya suka nongkrong gitu, suka bergaul gitu ya. Beda ya sama melankolis, kalau melankolis itu kan kemarin lebih cenderung, sukanya sendiri di rumah gitu ya. Kalau pragmatis ini walaupun dia pendiam, tapi dia suka kumpul dengan teman-temannya gitu ya. Oke, itu tadi, kekuatannya. Sekarang kita masuk ke kelemahannya.